Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Istiawati. Saya berasal dari Tadris Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekologi hewan yang berjudul Ruang Lingkup Dasar Ekologi. Yang pertama-tama, tahukah kalian apa itu ekologi? Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem ialah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi atau dalam kurung UULH nomor 32, serta sangat kompleks melibatkan berbagai komponen lingkungan yang sangat berinteraksi tidak sederhana yang dibayangkan untuk mencapai keseimbangan. Spektrum biologi yaitu protoplasma menjadi zat hidup dalam sel, di mana sel satuan dasar suatu organisme. Jaringan menjadi kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ yaitu alat tubuh bagian dari organisme. Sistem organ yaitu kerjasama antara struktur dan fungsional yang harmonis. Organisme, makhluk hidup, jasad hidup, dan populasi. Di mana komponen biotik ini menjadi genetik sel, jaringan organ, organisme, populasi, dan komunitas, ditambah dengan komponen abiotik menjadi energi sampai materi. Biosistem yaitu sistem genetik, sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, sistem komunitas, yang dimana sistem organisme, sistem populasi, sistem komunitas itu adalah ekologi. Secara etimologis ialah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu, sehingga secara bahasa didefinisikan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Menurut ilmuwan Ernest Haeckel, pada tahun 1866, pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Ekologi mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungan hidupnya. Adapun batasan pokok bahasan atau ruang lingkup ekologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Misalnya seorang manusia, seekor gajah, seekor burung, seekor ikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada populasi. Populasi ialah suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Komunitas ialah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling berinteraksi satu sama lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya komunitas padang rumput yang di dalamnya terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan lainnya. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ialah suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem hutan, ekosistem air laut, dan lainnya. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer ialah tingkatan organisasi biologi yang paling besar di mana di dalamnya terdapat semua makhluk hidup yang ada di bumi dan terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran energi dalam ekosistem di mana matahari ini akan menyinari produsen yaitu tumbuhan, yang dimana konsumen pertama akan menghinggap pada tumbuhan ini sebagai herbivora, dan konsumen kedua ini memangsa konsumen pertama yaitu sebagai karnivora kecil, dan konsumen kedua ini dimangsa oleh konsumen ketiga yaitu sebagai karnivora besar, di mana konsumen ketiga ini akan mati dan dikomposisi oleh mikroba atau humus. Lalu mikroba atau humus ini akan mineralisasi oleh mikroba atau mineral. Nah, bahan mineral ini siap diserap oleh tumbuhan. Nah, yang berwarna biru ini siklus materi, dan yang berwarna merah ini adalah aliran energi yang dimana nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dapat kita lihat sebagai contoh di mana ruang lingkup ekologi di situ terdapat
gambar biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme. Manfaat ekologi. Yang pertama, di sini kita mengenal keberagaman hayati. Dengan adanya ekologi, maka manusia dapat memahami berbagai makhluk hidup dan hubungan dengan tempat tinggalnya. Contohnya bagaimana seekor unta dapat bertahan hidup pada tempat yang bersuhu tinggi, sedangkan penguin bertahan hidup di tempat suhu yang dingin. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi dapat membantu manusia mengenal perilaku makhluk hidup lainnya dan bermanfaat bagi manusia. Misalnya sistem sonar kapal selam yang diadaptasi dari kelelawar dan lumba-lumba ternyata dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan suatu lokasi. Yang ketiga, di sini kita dapat memetakan konsumsi pangan. Manusia dapat mengetahui struktur dan skala pangan setiap makhluk hidup. Misalnya tumbuhan sebagai produsen, hewan herbivora sebagai konsumen tingkat 1, hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 2, manusia sebagai konsumen tingkat 3, hewan pengurai dan hasil penguraiannya tersebut dikonsumsi oleh produsen sebagai sumber energi. Biologi kue lapis, di mana yang pertama ada biologi molekuler, yaitu struktur dan fungsi molekul atau senyawa penyusun kehidupan dan interaksinya. Selanjutnya ada morfologi, yaitu struktur luar makhluk hidup. Selanjutnya ada genetika, di mana substansi genetik dan hereditas. Selanjutnya ada fisiologi, di mana fungsi kerja komponen-komponen tubuh. Ada juga ekologi, di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya ada juga bakteriologi, terus disambung dengan ornitologi, yaitu burung dan peranannya bagi kehidupan. Selanjutnya ada botani, yaitu tumbuhan-tumbuhan dengan segala aspeknya. Selanjutnya ada entomologi, dan yang terakhir adalah manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian ekologi. Nah, dalam keilmuan, pembagian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, autekologi, mempelajari individu dalam hubungan dengan lingkungan pendekatan fisiologi. Yang kedua ada sinekologi, yaitu mempelajari kelompok individu sebagai suatu komunitas pengaruh lingkungan terhadap komposisi dan struktur vegetasi. Kedua ini akan bergabung menjadi taksonomi, yaitu di mana terbagi lagi menjadi 4. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Nah, tumbuhan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu morfologi, anatomi, histologi, fisiologi, dan genetika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian menurut habitat. Yang pertama ada ekologi kelautan. Yang kedua, ekologi perairan air tawar. Yang ketiga, ekologi terestrial atau darat. Yang keempat, ekologi austria atau muara sungai ke laut. Yang kelima, ada ekologi padang rumput. Selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan habitat. Yang berwarna biru adalah ekologi laut, yang berwarna biru telur asin itu adalah ekologi air tawar, dan berwarna hijau itu adalah semua ekologi. Selanjutnya ada pembagian menurut jenisnya. Yang pertama adalah ekologi tumbuhan. Selanjutnya ada ekologi hewan, lebih khusus lagi ekologi serangga, ekologi burung, ekologi ikan, dan ekologi mikroba. Selanjutnya kita akan memasuki tentang komponen ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Yang pertama adalah komponen abiotik. Abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, iklim, air, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Pada gambar tersebut dapat kita lihat sebagai contoh di mana komponen biotik ini terdapat rumput, perpohonan, serta ular. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel komponen abiotik di mana tanah dan batuan itu memiliki sifat fisik dan kimia tanah. Selanjutnya ada iklim, yaitu memiliki suhu, kelembapan, angin, dan kandungan gas. Selanjutnya ada cahaya, yaitu memengaruhi ekosistem secara global, dan air memengaruhi kecerahan pH dan kandungan unsur hara. Selanjutnya di sini ada faktor yang berpengaruh terhadap ukuran ekosistem. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada mikroba, yang keempat ada komponen abiotik, yang kelima ada interaksi, yang terakhir adalah proses yang terjadi.
Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ekosistem kolam, yang dimana pada daerah litoral ini terdapat hewan katak hijau, kura-kura, serta bebek bersayap biru. Pada daerah limnatic ini terdapat keong danau, kumbang penyelam, ikan perch kuning, ikan pike, plankton, serta matahari pun menyinarinya. Dan pada daerah bening ini hanya terdapat cacing darah. Pada gambar di atas, keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem. Selanjutnya ada hewan dan lingkungannya. Selanjutnya ada hewan sebagai organisme heterotrof. Yang pertama ada holozoik, adalah suatu sifat makhluk hidup yang mengambil makanan dari lingkungan sekitar dalam bentuk padat atau pemakan organisme. Selanjutnya ada saprofit, ialah organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Organisme ini agak menyerupai parasit. Perbedaannya, parasit mengambil makanan dari jasad yang masih hidup. Selanjutnya ada parasitik, ialah organisme yang hidup pada atau dalam makhluk hidup lain, disebut inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Parasit ini dapat menyerang manusia dan hewan serta menurunkan produktivitas inang yang ditumpanginya. Ilmu yang mempelajari parasit ini disebut parasitologi. Selanjutnya ada adaptasi pada hewan. Yang pertama adalah tingkah lakunya, yang kedua ada fisiologi, yang terakhir adalah morfologinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan ektoterm, di mana hewan ini bertubuh panas, berasal dari lingkungan yang menyerap panas. Dalam pengaturan suhu tubuhnya, hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan ini dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, hewan ektoterm ini bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, terus sangat bergantung pada faktor abiotik terutama panas. Selanjutnya melakukan adaptasi tingkah laku, terus meliputi seperti Pisces, amfibia, serta reptil. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme perubahan panas hewan ektoterm, di mana hewan tersebut memiliki mekanisme perubahan panas tubuh dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, ialah perubahan panas tubuh hewan karena kontak langsung dengan suatu benda. Yang kedua ada konveksi, ialah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Yang keempat ada radiasi, ialah emisi dari energi elektromagnetik. Yang keempat ada radiasi, dapat mentransfer panas antara objek yang tidak kontak langsung, sebagai contoh radiasi sinar matahari. Yang kelima ada evaporasi, di mana proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Yang pertama ada Pisces, yaitu adalah ikan, yang dimana ia akan berenang ke daerah yang lebih dingin atau dasar apabila lingkungannya panas. Selanjutnya adalah hewan amfibi, yaitu atau katak. Jika lingkungannya panas, maka ia bersembunyi pada bongkahan tanah, terus memaksimalkan reproduksinya. Selanjutnya ada hewan reptil, yaitu buaya, di mana kulitnya yang tebal, terus ia berevaporasi dengan membuka mulut. Yang terakhir adalah hewan reptil juga, yaitu ular, di mana ia bersembunyi di liangnya, berjalan menyamping dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hewan endoterm, di mana ia berdarah panas, suhu tubuhnya tetap atau konstan. Ia melakukan adaptasi fisiologi dan tingkah laku, meliputi seperti aves dan mamalia. Selanjutnya di sini ada contoh hewan endoterm mamalia, yang dimana singa laut memiliki lapisan kulit yang tebal, terus rakun yang bisa berhibernasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Yang pertama, proses perpindahan energi makanan atau kimia melalui proses makanan dan dimakan. Yang
kedua, jenis rantai makanan. Yang pertama ada rantai predasi, yang kedua rantai perumput, yang ketiga rantai saprofit. Dapat diperhatikan di mana contoh rantai makanan tersebut, di mana rantai makanan predasi ini yang pertama adalah padi. Padi ini sebagai produsen. Yang kedua adalah belalang. Belalang ini sebagai konsumen pertama. Yang ketiga adalah kadal, ini sebagai konsumen kedua. Yang keempat adalah burung. Nah, padi ini dihinggapi oleh belalang. Belalang lalu dimakan oleh kadal, dan kadal ini dimakan oleh burung. Dapat kita perhatikan pada jaring-jaring makanan tersebut, di mana bunga ini terdapat sebagian hewan, yaitu seperti kumbang, ulat, siput, dan kelinci. Di mana kelinci ini dimakan oleh burung, lalu burung dimangsa oleh kucing, dan siput dimangsa oleh burung, lalu burung dimangsa oleh kucing juga bisa. Ulat juga dimangsa oleh burung, burung dimangsa oleh kucing. Dan di mana kumbang dimangsa oleh burung, burung juga dimangsa oleh kucing. Lalu di mana bunga dimangsa oleh burung, burung ditangkap oleh manusia. Kelinci pun juga bisa ditangkap oleh manusia, dan bunga pun juga bisa diambil oleh manusia. Nah, di mana ini kutu ini dia hanya hinggap pada bunga. Dapat kita lihat di piramida makanan ini, yang dimana produsen ini adalah sebagai padi, konsumen 1 adalah sebagai belalang, konsumen 2 adalah katak, konsumen 3 adalah ular, dan konsumen 4 adalah elang. Selanjutnya di mana elang sebagai trofik kelima, ular trofik keempat, katak trofik ketiga, belalang trofik kedua, dan padi trofik ke-1. Selanjutnya kita ke definisi. Yang pertama adalah definisi tempat tinggal dari suatu makhluk hidup. Yang kedua, niche, kedudukan atau pangkat makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada faktor pembatas dan hukum toleransi. Yang pertama ada faktor pembatas, membatasi distribusi atau aktivitas suatu organisme. Yang kedua ada faktor pembatas dikemukakan oleh Justus von Liebig dan kemudian dikenal sebagai hukum minimum Liebig, yang dimana pertumbuhan dan atau distribusi spesies bergantung pada faktor-faktor lingkungan yang tersedia dalam jumlah kecil. Di sini ada hukum toleransi Selford, di mana pertumbuhan dan atau distribusi organisme bergantung pada toleransi antara jumlah minimum dan maksimum faktor lingkungan. Ada juga yang berbeda untuk masing-masing faktor abiotik. Terus optimum adalah keadaan yang terbaik untuk organisme. Ada juga yang dipengaruhi oleh faktor yang lain serta berbeda antar populasi. Pada gambar tersebut di mana padi sebagai produsen. Pada contoh gambar tersebut di mana pada zebra, sapi, kerbau, banteng ini termasuk hewan herbivora. Pada gambar tersebut di mana terdapat serigala dan harimau itu termasuk hewan karnivora. Pada gambar omnivora terdapat dua contoh, yaitu rakun dan panda. Dan terakhir, decomposer adalah menggambarkan tentang jamur.